Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara zikir atau doa yang disunnahkan untuk kita baca ketika pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di dalamnya ada permohonan kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghilangkan dua penyakit hati, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Juga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya di waktu pagi hari ini kita diberkahi. Waktu kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu kita masuk sekarang pada hak sunnah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang hak Allah. Kita sudah bahas tentang hak Al-Quran. Juga hak kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hak sunnah, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata ahlul lughah, kata ulama salaf, qala ulama salaf, as-sunnah, sunnah adalah hiyal amalu bil kitabi was sunnati wal iqtida'u bi salihis salafi wattiba'ul athar. Sunnah adalah mengamalkan Alkitab, mengamalkan Al-Quran, juga mengamalkan hadis, juga mengikuti ulama-ulama terdahulu, as-salafus salih, dan mengikuti athar. Ini makna sunnah. Jadi sunnah itu mengamalkan kitab Al-Quran, mengamalkan hadis, dan mengikuti para ulama yang terdahulu yang salih, dan mengikuti athar. Berkata ahlul lughah, wa qala ahlul lughah, as-sunnatu hiya as-siratu wat tariqah. Sunnah itu adalah jalan. Faqauluhum fulanun ala sunnah,
wa min ahli sunnah ay huwa muwafiqun litanzil wal athari fil fi'li wal qaul. Perkataan mereka si fulan itu di atas sunnah dan si fulan termasuk ahlu sunnah, maksudnya adalah sesuai dengan Al-Quran dan athar dalam perbuatannya atau perkataannya. Jadi orang yang dikatakan ahlu sunnah itu yang sesuai perkataan dan perbuatannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu ahlu sunnah. Walianna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulih. Karena sesungguhnya sunnah itu tidak terjadi bersamaan dengan menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau ada orang mengaku ahlu sunnah tetapi menyelisih Allah, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Nabi SAW, walaupun hanya sekedar pengakuan, walaupun dia mengaku-ngaku, maka ini bukan ahlu sunnah. Sampai dia sesuai perbuatannya, perkataannya, keyakinannya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, berkata Ibnu Rajab, was sunnatu hiya at-tariqul masluk. Sunnah itu jalan yang dilalui. Fayashmalu dzalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwali wa hadhihi sunnatul kamilah. Kata Ibnu Rajab, sunnah adalah jalan yang dilalui, maka mencakup hal itu adalah berpegang teguh terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah-khalifahnya ar-rasyidun berada di atasnya, baik dari keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan, atau perkataan-perkataan. Inilah makna sunnah secara sempurna. Makna sunnah secara sempurna adalah mengikuti Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat, diantaranya khulafa ar-rasyidun, al-khulafa ar-rasyidun. Dari keyakinan harus sesuai dengan keyakinan Nabi yang mulia SAW, harus sesuai dengan keyakinan para al-khulafa ar-rasyidun. Perkataannya juga, perbuatannya juga. Ini makna sunnah secara sempurna. Kata Ibnu Rajab melanjutkan perkataannya, walihada kana as-salafu qadiman la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmalu dzalika kullah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, oleh karena itu ulama-ulama terdahulu tidak memutlakkan nama sunnah kecuali di atas apa yang mencakup itu semua. Jadi keyakinannya, amalnya, perkataannya sesuai dengan apa yang diyakini, apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun, khalifah-khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian umat ini telah sepakat, baik orang-orang yang terdahulunya, umat yang terdahulu sebelum kita, dan orang-orang atau umat yang datang belakangan, di antaranya kita, bahwasannya sunnah adalah sumber yang kedua dari pensyariatan, yaitu hadis Nabi SAW. Sunnah itu sumber kedua dari pensyariatan. Maka ketika kita ingin melakukan sebuah amal ibadah atau sebuah syariat, maka harus ada sumbernya. Sumber pensyariatan adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma dan qiyas. Kemudian juga bahwasanya pensyariatan ini, agama ini, atau kaum muslimin itu butuh kepada sunnah. Kaum muslimin ini sangat butuh kepada sunnah. Adapun orang yang mengaku tidak butuh kepada sunnah, dia hanya butuh kepada Al-Quran saja. Ada orang
Misalnya saya hanya Al-Quran saja, berpegang teguh kepada Al-Quran saja, tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka pengakuan ini adalah pengakuan yang batil dan pengakuan yang buruk. Di belakang pengakuan ini maka ada musuh-musuh Islam. Ya, di belakangnya ada musuh-musuh Islam. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini sahih di dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah." Hampir saja ada seorang laki-laki yang bersandar di sofanya. Ya, dia bersandar di sofanya. Kemudian disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku, kata Nabi SAW. Lalu laki-laki ini berkata, antara kami dan kalian ada kitabullah azza wa jalla. Apa yang kami dapati di dalam kitabullah Al-Quran dari suatu yang halal, maka kami halalkan. Dan apa yang kami dapati di dalam Al-Quran dari suatu yang haram, kami haramkan. Ketahuilah bahwasanya apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan sama seperti apa yang Allah haramkan. Artinya orang ini, ya, yang bersandar di sofanya, ya, dia menolak hadis. Ya, bainana wa bainakum kitabullah. Di antara kami dan kalian itu hanya kitabullah azza wa jalla saja. Ya, orang ini menolak sunnah. Jadi tidak mau berpegang teguh kepada sunnah. Dia mengaku hanya berpegang teguh kepada Al-Quran saja. Kata penulis, yaitu Abu Islam, ya, kata beliau, وَقَدْ ظَهَرَ هَذَا الرَّجُلُ مِصْدَاقًا لِقَوْلِ النَّبِي SAW. Sungguh laki-laki seperti ini itu sudah ada, ya, bukti sebagai bukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kharaja minal hindi min nahwi mi'atai sanah. Laki-laki ini, ya, maksudnya orang-orang yang seperti ini itu pernah keluar di India, ya, sekitar tahun 200 tahun, ya, yang lalu. Ini dari perkataan penulis Abu Islam, ya. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran saja dan dia menolak sunnah, ini pernah keluar di India, ya, 200 tahun yang lalu. Wa qala bil akhdhi bil Qur'ani duna sunnah. Ya, laki-laki ini berkata, saya hanya berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa sunnah. Wa hakama alaihi ulama'u asrihi bil ilhadi waz zanadiqah wal khuruji minad din. Ya, dan ulama di masa itu menghukuminya sebagai sebuah penyimpangan dan kemunafikan serta keluar dari agama. Ya, jadi orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, yang menolak sunnah, ya, maka dia telah keluar dari agama. Wal amru kama qalu, dan perkara ini sebagaimana yang para ulama di zamannya mengatakannya. Wa mundu dzalika tarikhi wa hadhihi ad-da'wa al-khabithah tutillu 'ala an-nasi bi quruniha wa bainal hin wal hin. Kata penulis, ya, sejak kejadian itu dan sejak pengakuan yang buruk itu, maka terus berlangsung di tengah-tengah manusia dari generasi ke generasi. Jadi ada di setiap generasi ini orang yang menolak sunnah. Wa yusammuna anfusahum bil qur'aniyin. Ya, mereka menamakan diri mereka itu Al-Qur'aniyun. Ya, orang-orang yang hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Yaz'umu haula'il amala bil Qur'an duna sunnah. Ya, mereka mengklaim bahwa mereka itu mengamalkan Al-Qur'an tanpa sunnah. Alasannya kenapa? Ya, mereka tentu punya alasan. Ya, orang-orang yang melakukan kesesatan itu juga punya alasan, mereka punya syubhat. Kata mereka apa?
li'anna al-Qur'ana kama za'amu mahfudun. Karena sesungguhnya Al-Qur'an sebagaimana yang mereka yakini itu, sebagaimana yang mereka klaim bahwa Al-Qur'an itu terjaga. Al-Qur'an terjaga. Wa amma sunnatu faqad dakhala fiha ma laysa minha. Adapun sunnah sungguh disusupi padanya suatu yang tidak mesti darinya. Artinya kata mereka itu mengatakan sunnah itu ada yang sahih, ada yang dusta, ada yang munkar. Hadis Nabi SAW ada yang sahih, ada yang munkar, ada yang dusta. Kata penulis, walau aqila haula'i maqalu alladhi qalu. Seandainya mereka itu memahami, berakal, ya sesungguhnya apabila mereka itu berakal, mereka tidak akan mengatakan apa yang mereka sedang katakan. Lau kanu yaqiluna la'alimu annal Qur'ana yujibul amala bisunnah. Seandainya mereka memahami, ya, sungguh mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu mengharuskan beramal terhadap sunnah, yang mengamalkan sunnah. Walau kanu shadiqina fi da'wahum, seandainya mereka itu jujur dalam pengakuan mereka, ya, al-amala bil Quran, mengamalkan Quran, ya, seandainya mereka mau jujur bahwa mereka itu mengamalkan Quran, ya, mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu, ya, mengharuskan beramal dengan sunnah, di mana tidak mungkin seseorang itu selama-lamanya tidak mungkin yang mengamalkan Quran, ya, sampai dia mengamalkan sunnah. Kemudian penulis juga mengkisahkan lagi, ya, kata penulis, ya, sejak beliau mengatakan ini, bal qabla asyrati ayyam, bahkan sebelum 10 hari yang lalu, ya, ini penulis yang mengatakan, ya, sholaitu fi masjidin ma, ya, saya pernah salat di suatu masjid, fa wada'tu sutratan amami kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah meletakkan, ya, ketika salat itu sutrah, penghalang di depanku, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyaddu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu." Ya, apabila salah seorang di antara kalian hendak salat, maka menghadaplah sutroh, ya, menghadaplah ke sutroh pembatas salat, lalu mendekatlah, ya, mendekatlah kepada sutroh, maka setan tidak akan memutus salatnya. Ya, ini Nabi SAW yang bersabda. Jadi ketika salat, ya, kita dianjurkan oleh Nabi yang mulia SAW itu untuk meletakkan sutroh, penghalang, ya, supaya setan tidak memutuskan salat kita. Ya, jadi penulis pernah meletakkan sutroh dalam sholat, ya. Terus datang seorang laki-laki. Kata penulis, saya tidak menyangkanya bahwa dia itu golongan dari mereka yang dikatakan Qur'aniyun. Tidak. Akan tapi dia terpengaruh dengan pendapat atau perkataan mereka yang berpaham Qur'aniyun. Faqala, kemudian laki itu berkata kepada penulis ini, "Ma hadhihi allati shallaita ilaiha alaysat hiya sanam?" Kata laki-laki ini, "Ma hadhihi allati shallaita ilaiha alaysat hiya sanam?" Apa ini? Ya, yang engkau salat menghadapnya, bukankah ini berhala? Ya, artinya kata orang yang berpegang, yang berpemahaman atau terpengaruhi oleh pemahaman Qur'aniyun, dia berpendapat sutrah yang diletakkannya adalah sonam, berhala, ya, yang disembah. Faqultu lahu, akhirnya kata penulis, ya, aku mengatakan kepadanya, hadhi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini membantah lagi, faqala iti bi ayatin minal Qur'an, ana la akhidun illa bil Quran. Kata laki-laki ini kepada penulis, datangkan sebuah ayat dari Al-Quran, ya, saya
tidaklah mengambil, tidaklah berpegang teguh kecuali dengan Al-Quran. Kata penulis, fa'araftu annahu mutalawithun aqluhu bi fikri haula. Ya, saya mengetahui bahwa dia tercemari akalnya dengan pemikiran Al-Qur'aniyun. Wa qala, dan orang ini berkata lagi kepada penulis, la ta'tina bi haditsin li'anna al-haditsa fihi as-sahih wal maqdhub wal batil wa ana la akhidhu bil hadits. Ya. Jangan engkau datangkan kepadaku sebuah hadis, karena sesungguhnya hadis itu di dalamnya ada yang sahih, ada yang dusta, ada yang batil. Saya tidak akan berpegang teguh kepada hadis, kata orang tersebut kepada penulis. Faqultu lahu, kata penulis, saya pun berkata kepadanya, shalaita ma'ana al-an ayya salatin. Ayo sini. Ya. Kamu sholat bersama kami sekarang, sholat apa saja? Kata orang tersebut menjawab, al-maghrib, ya, sholat maghrib. Faqultu lahu, kata penulis, saya mengatakan kepadanya, kam sholaitaha. Ya, yaitu sholat maghrib itu berapa? Sholatnya berapa, jumlah rakaatnya? Orang tersebut menjawab 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Qultu lahu, aku mengatakan kepadanya, maksudnya penulis mengatakan kepadanya, itini bi ayatin min kitabillahi tubayyinu annal maghriba 3 rakaat. Datangkan kepadaku sebuah ayat dari kitab Allah yang menjelaskan bahwasanya salat maghrib itu 3 rakaat. Ya, penulis lihat membantahnya dengan pertanyaan sama seperti pertanyaan yang dia lakukan sebelumnya. Datangkan sebuah ayat dari kitabullah yang menjelaskan bahwa salat maghrib itu 3 rakaat. Wa buhita walam yujib. Ya, orang itu akhirnya kehilangan akal, nggak bisa jawab. Tsumma qala, kemudian orang tersebut menjawab akhirnya menjawab an-nabiyyu shallal maghriba 3 rakaat. Nabi SAW itu salat maghrib 3 rakaat. Faqultu lahu, akhirnya penulis berkata kepadanya, ya bilughatihi dengan bahasanya dan uslubnya, membantah orang tersebut yang terpengaruhi oleh pemahaman Qur'aniyun. Ra'aitan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ainika yusallil maghriba 3 rakaat? Apakah engkau lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalamu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib 3 rakaat? Qala la. Orang tersebut menjawab tidak. Qultu lahu, ya, penulis akhirnya berkata kepadanya, wa kaifa tusalli 3 rakaat wa lam tara Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'ti ayatun fi kitabillahi tubayyinu dzalik. Bagaimana engkau salat maghrib 3 rakaat sedangkan engkau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat? Dan juga tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an, dari kitabullah yang menjelaskan bahwa salat maghrib itu 3 rakaat. Faqala, orang itu menjawab apa? Ja'ana dzalika an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut, datang kepada kami hal itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqarra wa atarafa. Akhirnya orang tersebut mengakui. Ya, mengakui. Faqultu lahu, akhirnya penulis berkata kepadanya, wa kadzalika sunnanu ja'atna mahfudatan 'ani sahabati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fala budda an ta'khudha bi sunnati ma'al Qur'an. Falam yastati an yujiba bi kalimatin wahidatin. Ya, begitu juga sunnah-sunnah, hadis-hadis yang datang kepada kami, ya, itu terjaga dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya engkau berpegang teguh dengan sunnah, ya, bersama Al-Quran. Orang tersebut tidak bisa menjawab walaupun dengan 1 kalimat. Ya, artinya, Bapak Ibu, ya, ketika kita mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita harus berpegang teguh dengan sunnah. Orang yang tidak berpegang teguh dengan sunnah, maka dia tidak akan bisa ibadah dengan benar. Contoh yang di sini salat maghrib. Al-Quran hanya menganjurkan, mewajibkan salat. Ya, perinciannya ada dalam sunnah. Ya. Al-Quran tidak menjelaskan salat maghrib itu 3 rakaat. Kita dapati dari mana? Dari sunnah.
Tidak mungkin kita bisa ibadah dengan benar kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan beliau sebagai dai, ya penyeru kepada Allah dengan izinnya, dan beliau adalah pelita yang menerangi. Dan Allah taala mempersaksikan ya akan kerasulan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang hak. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29, wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Cukuplah Allah itu sebagai saksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya, ini saksi Allah taala akan kerasulan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 43, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Ya, orang-orang yang kafir itu mengatakan, wahai Muhammad, engkau ini bukan rasul. Ya, orang-orang kafir mengatakan engkau bukan rasul. Qul, ya, akhirnya Allah memerintahkan Nabi yang mulia SAW, qul, katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi, baini wa bainakum, antara aku dan kalian, wa man indahu ilmul kitab, dan orang yang memiliki ilmu kitab. Ya, jadi Rasul SAW adalah utusan Allah yang hak, yang benar, dan saksinya adalah Allah di dalam firman-Nya. Ya, maka kita harus berpegang teguh apa yang Nabi SAW bawa. Allah Ta'ala mengkabarkan di dalam kitabnya bahwasanya yang Allah turunkan kepada Rasul SAW adalah dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi Allah mengkabarkan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi yang mulia SAW itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wal hikmatu hiya sunnah, kata penulis. Dan hikmah di sini adalah sunnah. Hikmah di sini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, ya, berdasarkan dalil yaitu firman Allah Ta'ala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Ta'ala berfirman, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Surat Al-Ahzab ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Wa kullu hikmatin waradat fil Qur'ani fal muradu biha sunnah. Yang dimaksud, setiap hikmah yang dimaksud yang datang di dalam Al-Quranul Karim, yang dimaksud adalah sunnah. Jadi kalau ada lafaz hikmah di dalam Al-Quran, maksudnya adalah sunnah. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah menjaga apa-apa yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikra, ya, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Wa hadzal lafdzu yashmalul Qur'an wa sunnah, kata penulis. Dan lafaz ini mencakup Al-Quran dan sunnah. Sudah seharusnya penjagaan terhadap Al-Quran itu juga penjagaan terhadap sunnah. Tidak mungkin Al-Quran itu terjaga apabila sunnah itu hilang. Ya, seperti tadi, tidak mungkin orang bisa sholat maghrib kalau dia tidak mengerti sunnah, tidak memahami sunnah. Li'anna sunnata hiyal mubayyinatu lil Qur'an, karena sunnah ini sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka menjaga sunnah itu adalah penyempurna bagi penjagaan terhadap Al-Quran. Kalau sunnah hilang, maka Al-Quran tidak terjaga.
Ya, walidzalika qayyadallahu tabaraka wa ta'ala lil hadits man yahfazuhu. Ya, oleh karena itu Allah menetapkan ada orang yang menjaga hadis. Ya, Allah menetapkan para ulama, ya, ada para ulama yang menjaga hadis sehingga mereka bisa memilih yumayyizu baina thabiti minhu an Rasulillah SAW wa bainal mashkuki fi thubutihi wa bainal makdubi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ulama yang menjaga hadis yang bisa membedakan hadis yang sabit, benar-benar hadis dari Nabi SAW, atau hadis yang diragukan, atau hadis yang didustakan. Ya, yang didustakan atas nama Nabi SAW. Jadi sebagai penjagaan Allah terhadap Al-Quran, yaitu dijaganya hadis. Dan dijaganya hadis, Allah tetapkan ada ulama yang menjaga hadis. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Ya. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga hadis sebagai penyempurna penjagaan terhadap Al-Quranul Karim. Wa anzalallahu, dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya tibyanan likulli syai', ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa wakala ila Rasulullah SAW an yubayyina linnasi ma anzala rabbuhum ilaihim, dan Allah menugaskan kepada Rasulnya SAW untuk menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad ad-dzikra, Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang turun kepada mereka. Ya, jadi Nabi SAW diutus itu untuk menjelaskan Al-Quran. Maka sunnah itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu sangat butuh kepada sunnah selama-lamanya. Ya, Al-Quran itu sangat butuh kepada sunnah selama-lamanya. Karena beberapa alasan. Pertama, imma an takuna muqarriratan wa muakkidatan lima jaa fil Qur'ani minal ahkam. Ya, terkadang sunnah itu sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada, yang datang di dalam Al-Quran. Ya, sunnah sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang datang dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga sholat, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan haji. Ya, maka ada hadis-hadis yang memerintahkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, ini penguat. Jadi Allah di dalam Al-Quran memerintahkan sholat, ada hadis juga yang memerintahkan sholat. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk berpuasa, maka ada hadis yang menerangkan ya perintah akan puasa. Begitu juga zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Ta'ala melarang di dalam Al-Quran untuk durhaka kepada orang tua. Allah melarang memutus silaturahim. Dan Allah melarang untuk berbuat buruk kepada tetangga. Maka dalam hadis pun Nabi SAW itu melarang dari memutus silaturahim. Dalam hadis pun Nabi melarang durhaka kepada orang tua, juga berbuat buruk kepada tetangga. Jadi ini penguat, sunnah itu penguat dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, terkadang juga sunnah itu penjelas, ya, menjelaskan hukum-hukum yang datang dalam Al-Quran, yang hukum-hukum tersebut itu datangnya secara global. Ya, jadi Al-Quran itu terkadang membawakan hukum secara global. Tidak mungkin kita memahaminya kecuali dengan penjelasan sunnah. Contohnya di sini, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Juga firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia dan kewajiban atas manusia untuk Allah yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Nah, ini ayat Allah Ta'ala.
Ini yang mujmalah, ya, yang global. Kam tusalli, berapa kali salat, bagaimana salat, kapan disirkan bacaannya dalam salat, kapan dijaharkan dalam salat. Apakah Allah Ta'ala menjelaskannya di dalam Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Ya, dijelaskan oleh apa? Sunnah. Ya, maka sunnah ini adalah wahyu kedua. Ya, wahyu itu ada Al-Quran, ada sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Cuman bedanya kalau Al-Quran itu diganjar setiap per hurufnya. Ya, kalau sunnah kita mempelajarinya, mentadaburinya juga diganjar, tapi per hurufnya tidak diganjar. Seperti Al-Quran tidak. Juga sunnah tidak boleh dibaca dalam sholat. Ya, dalam apa? Dalam sebagai pengganti misalnya surat-surat dalam Al-Quran. Ya, tidak. Ya, dalam sebagai pengganti surat Al-Fatihah misalnya tidak. Ya, seperti itu. Kemudian juga nisab zakat, takarannya, apakah Allah Ta'ala menjelaskannya dalam Al-Quran? Ya, tentu jawabannya tidak. Yang menjelaskan adalah sunnah. Kemudian haji bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya, apa itu istita'ah, apa itu kemampuan, dan kapan wajib haji, dan apa itu manasik. Apakah Al-Quran, apakah Allah Ta'ala menjelaskannya dalam Al-Quran? Tentu tidak. Yang menjelaskannya adalah sunnah. Kemudian juga contoh lagi, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas bagi apa yang datang dari Al-Quran, dari hukum-hukum yang global. Itu firman Allah Ta'ala, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potonglah oleh kalian tangan keduanya. Ya, pertanyaannya, dari mana dipotongnya tangan pencuri tersebut? Apakah dari pergelangan, kemudian siku, atau apa? Pundak. Di mana potongnya? Di sini, sini, atau sini? Ya. Ini perkara yang mubham, yang samar. Ya. Jadi Al-Quran masih apa? Butuh penjelasan kepada sunnah. Faqata'a Rasulullah SAW yada sariqi minar rusq. Nabi SAW itu memotong tangan orang yang mencuri itu dari sini. Ya, dari pergelangan. Ya. Fa'alimna, maka kita tahu annal mubhama fi qoulihi ta'ala, perkara yang mubham dalam firman Allah Ta'ala, yang samar dalam firman Allah Ta'ala, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka berdua yang mencuri, al-muradu bihi al-kaffu faqat. Maksudnya adalah memotong sampai pergelangan tangan, dan ini dijelaskan dalam sunnah. Ya. Juga yang keempat, terkadang yang ketiga tadi ya, yang tentang apa? Yang ketiga yang tentang pencuri, ya, pencuri itu dipotong sampai pergelangan tangan, itu yang ketiga, yaitu terkadang sunnah itu apa? Hukum-hukum dalam Al-Quran itu samar, kemudian ditafsirkan oleh sunnah. Kemudian yang keempat, terkadang hukum-hukum dalam Al-Quran itu bersifat mutlak, kemudian ditakyid oleh sunnah. Ya, ditakyid oleh sunnah, diikat oleh sunnah. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya, tentang mawaris, mim ba'di wasiyatin yusi biha udain, kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya, setelah wasiat yang dibuat atau setelah hutang. Jadi waris itu dibagi setelah wasiat ditunaikan dan hutang ditunaikan, hutang si mayit dan wasiat si mayit ditunaikan, baru dibagi warisannya. Ya. Kata penulis Islam, yuhaddidul Qur'anu miqdarul wasiyah. Al-Quran itu tidak membatasi takaran wasiat itu berapa. Ya. Berapa boleh seseorang itu berwasiat. Fahaddadahu Nabi SAW. Nabi SAW membatasinya biqaulihi, dengan sabdanya, ats-tsulusu was-tsulusu katsir. Ya. Yaitu sepertiga
Wasiat itu boleh sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Dan sepertiga itu banyak. Ya, jadi wasiat itu dibatasi hanya sampai sepertiga. Ya, jadi Al-Quran itu menjelaskan tentang wasiat, tapi tidak membatasi ya wasiat itu kadarnya berapa. Maka Nabi membatasinya dengan sepertiga. Contohnya lagi, yang di Al-Quran bersifat mutlak kemudian ditakyid, diikat oleh sunnah. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ya. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ya. Bangkai dan darah diharamkan di dalam Al-Quran. Kemudian sunnah mengkhususkannya hukum ini. Ada pengecualian dari sunnah. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, ya, dan disahihkan di dalam silsilah sahihah, kata Nabi yang mulia SAW, uhillat lakum maitatan wa daman. Dihalalkan untuk kalian dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai itu adalah fal'utu wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ya, maka bangkai ikan dan bangkai belalang ini halal untuk dimakan. Ya, ini ditakyid oleh sunnah. Juga wa ammad daman, adapun dua darah yaitu fal kabidu wat tuhal, yaitu hati dan limpa. Ya, hati dan limpa. Tadi Allah Ta'ala berfirman diharamkan atas kalian diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Kemudian dikecualikan oleh hadis Nabi SAW, bangkai ikan boleh, ya kan? Bangkai belalang boleh. Kemudian dua darah juga boleh, yaitu hati dan limpa boleh dimakan. Ya, ini. Kemudian yang kelima, ya kenapa Al-Quran butuh kepada sunnah? Ya, karena terkadang sunnah itu datang dengan hukum-hukum, ya, sebagai hukum tambahan dari hukum-hukum Al-Quran. Misalnya firman Allah Ta'ala, ya, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya, surat An-Nisa ayat 23. Jadi kalian itu tidak boleh menikahi dengan mengumpulkan antara dua saudari, ya, kecuali yang telah lalu. Jadi Allah Ta'ala di sini melarang untuk seorang laki-laki menikahi dua wanita yang bersaudara. Ya, adik kakak, tidak boleh kita nikahi langsung dua-duanya. Adapun menikahi salah satunya, yang misalnya menikahi kakaknya, kemudian kakaknya ditolak atau kakaknya wafat, kemudian mau menikahi adiknya, itu boleh. Ya, tapi menggabungkan dua-duanya adik kakak kita nikahi langsung tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wazada Rasulullah SAW ala dzalika an yajma'al rajulu bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi Al-Quran itu tadi melarang untuk menggabungkan dua orang yang bersaudara untuk kita nikahi. Ya, dua-duanya adik kakak kita nikahi tidak boleh. Kemudian datang hadis Nabi SAW tentang larangan seorang laki-laki yang menikahi dengan mengumpulkan atau menggabungkan seorang wanita dengan bibinya. Ya, itu tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam sunnah. Jadi tidak boleh kita menikahi seorang wanita, kemudian juga kita berbarengan dengan itu kita nikahi bibinya. Ya, baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi yang mulia SAW. Kecuali tadi, kalau kita mentalak wanita tersebut kemudian menikahi bibinya, itu boleh. Atau wanita tersebut wafat, kemudian kita nikahi bibinya, boleh. Tapi menggabungkan antara wanita dengan bibinya tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Ya, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi dengan mengumpulkan antara wanita dan bibinya dari pihak ayah, juga antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Ya, seperti itu. Juga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tentang apa? Makan hewan yang memiliki taring dari binatang buas. Ya. Juga memakan burung yang memiliki cakar, memiliki kuku yang panjang. Ya. Juga Nabi SAW melarang untuk makan keledai jinak. Ya, ini tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an akli dinabin minas siba wa an kulli di mikhlabin minat tayr. Nabi SAW melarang makan binatang buas yang memiliki taring, dan juga melarang memakan burung yang memiliki cakar, yang memiliki kuku, ya, untuk memangsa. Juga Nabi SAW melarang al-humuril ahliyah, melarang makan keledai jinak. Ya, ini di hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan keledai liar itu halal. Ya, ini kenapa keledai jinak? Kenapa keledai liar? Ya, keledai jinak haram, sedangkan keledai liar itu halal. Ya, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima saja. Ya, apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Tapi hikmahnya kita mengikuti Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada kebaikan. Ya. Kemudian tentang hak sunnah, ya, tadi belum berbicara tentang hak sunnah. Ya. Hak sunnah itu sangat banyak. Ya, hak sunnah itu sangat banyak. Di antara hak sunnah yang pertama adalah an yu'azzimuha wa yatamassaku biha wa ya'addu 'alaiha bin nawajid wa yanshuruha bainan nasi. Waqad ja'atil adillatu minal kitab wa sunnah wa aqwali sahabati wa af'alihim tadullu ala dzalik. Yang pertama adalah hendaknya mereka umat ini mengagungkan sunnah, ya, mengagungkan sunnah, berpegang teguh kepadanya dan gigit, ya, dengan gigi gerahamnya, artinya pegang kuat-kuat sunnah tersebut, serta menyebarkan sunnah di antara manusia. Ya. Jadi ini hak sunnah, menyebarkan sunnah di tengah-tengah manusia supaya tidak hilang. Ya. Kalau sudah hilang, khawatir lawannya bid'ah akan tersebar. Tidaklah bid'ah tersebar kecuali karena hilangnya sunnah. Ya. Tidaklah bid'ah tersebar kecuali hilangnya sunnah. Ya, maka hati-hati. Ya, kita harus sebarkan sunnah. Menunjukkan kita harus banyak belajar tentang sunnah. Hadis-hadis Nabi, baca di rumah. Beli kitab-kitab hadis. Ya, beli kitab-kitab hadis yang ada terjemahannya. Kemudian tiap hari baca. Ya, rutin, walaupun satu hari satu hadis, supaya kita kenal sunnah. Kemudian kita belajar di majelis-majelis ilmu biar paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ya, supaya tidak tertukar. Ya. Terkadang ada orang yang melakukan sunnah dianggap bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah dianggap sunnah. Contohnya, di antara sunnah Nabi SAW, ya, itu Nabi melarang tentang isbal. Ya, memakai kain melebihi mata kaki itu dilarang oleh Nabi SAW. Sunnahnya adalah di atas mata kaki. Ya, sekarang orang yang keren, itu kita anggap orang yang keren, sebagian orang menganggapnya itu orang yang celananya melebihi mata kaki. Padahal itu menyelisih sunnah. Ya. Karena terkadang mereka tidak tahu sunnah ini. Karena belum pernah dengar hadis Nabi SAW tentang larangan isbal. Ya. Jadi kalau hilang sunnah di tengah-tengah manusia, maka tersebarlah bid'ah. Ya. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap sunnah, yang mengagungkan sunnah, memegangnya dengan erat, serta menyebarkan di tengah-tengah manusia. Dan dalilnya sangat banyak. Ya, di antaranya dalil dari kitab Al-Quran,
Ya, akan pengagungan kepada sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah. Surat An-Nur ayat 54. Qul atiullaha wa atiur rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini perintah Allah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Maka ini bantahan bagi orang yang Qur'aniyun, yang berpemahaman Qur'aniyun, mereka berpegang teguh hanya kepada Al-Qur'an. Padahal Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul. Rasul juga disuruh oleh Allah untuk ditaati. Juga di surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Orang yang mentaati Rasul berarti dia sedang mentaati Allah Ta'ala. Juga kalau mentaati Rasul itu akan mendapatkan petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, surat An-Nur ayat 54. Dan jika kalian mentaatinya, yaitu mentaati Rasul, maka kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Surat Al-A'raf ayat 158. Dan ikutilah dia, ikutilah Rasul, ya, agar kalian mendapatkan petunjuk. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul untuk kalian, yang dibawa oleh Rasul untuk kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ya, ini ayat-ayat yang memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah. Dan bahkan Allah Ta'ala itu memperingatkan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Ya, Allah memperingatkan orang-orang yang menyelisih sunnah. Dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hati-hatilah orang yang menyelisihi perintahnya, itu perintah Rasul. Dari apa? Dari fitnah yang akan menimpa mereka dan adab yang pedih yang akan menimpa mereka. Nah, jadi Allah memperingatkan bagi orang yang menyelisihi sunnah akan tertimpa fitnah dan akan tertimpa adab yang pedih. Juga kalau orang menyelisih sunnah itu akan tersesat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang memaksiati Allah dan memaksiati Rasul, ya, memaksiati Rasulnya, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, juga orang yang menyelisih sunnah itu akan apa? Akan menyesal di akhirat. Ya, akan menyesal di akhirat. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka menyesal. Ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 dan 67. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Di suatu hari yang wajah mereka itu dibolak-balikan di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, "Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah." Ya. Alangkah atau ya laitana, seandainya kami dahulu itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Yaitu penyesalan penduduk neraka. Ketika wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka, mereka berkata, seandainya kami dahulu di dunia itu mentaati Allah dan Rasulnya. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami ini dahulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, mentaati pembesar-pembesar kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Ya, jadi orang yang menyelisih sunnah, mereka mengikuti pembesar-pembesarnya, ya, untuk menyelisih sunnah, mereka akan menyesal. Ya, mereka akan menyesal. Ya, jadi ini diantara hak sunnah, yaitu mengagungkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, ya, kemudian menggigitnya dengan gigi geraham, artinya berpegang teguh benar-benar, ya, dengan kuat, ya, serta menyebarkan sunnah.
Sedangkan hak-hak yang lainnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu dalil-dalil, juga dalil-dalil dari sunnah akan pengagungan terhadap sunnah dan berpegang teguh kepada sunnah. Dari hadis-hadis Nabi kita belum sampaikan, baru dari ayat-ayat Nabi SAW. Juga kita akan bahas tentang perbuatan sahabat dan para ulama setelahnya tentang berpegang teguh kepada sunnah. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup, ya barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan.